Saya bersama Bang Herbert pada sore hari ini, tadi jam 3 kita di sini di Polda Metro Jaya. Kita langsung saja. Sore Bang. Ya, sore ya, Pak Amin. Langsung saja kita habis dari mana ini? Apa Kemnak ya? Dari Kamnek, Kamnek ya? ya, unit Kamnek Polda Metro Jaya. Saya salah satu saksi yang dimintai keterangan terkait soal pernyataan JK yang menurut saya menyesatkan. Dan saat ini saya juga sebagai kuasa hukum dari saksi lainnya, salah satunya Pak Amin, untuk memperlengkapi laporan dari pelapor, sehingga nanti proses selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pihak penyelidik. Seperti itu, Pak. Terus tadi setelah dimintain keterangan, ya kan, begini ya Bang ya, sudah menjadi di pikiran masyarakat banyak nih, bahwa pelaporan ini sudah banyak, lebih dari 20-an. Tetapi banyak yang pesimis Bang, menurut Abang gimana nih? Karena belum ada perkembangan sama sekali nih. Tadi kan Pak Amin lihat betapa saya cukup ambil tindakan tegas terhadap pimpinan pemeriksa ya. Dalam hari ini pimpinan Kamnek, bahwa laporan ini harus jalan dan tidak ada kompromi terkait perdamaian. Karena yang kita ketahui selama ini kan kalau minoritas yang membuat kesalahan terhadap berbau agama langsung ditindak tegas. Tapi kalau pihak mayoritas yang melakukannya, apalagi mantan pejabat ya, wakil presiden ya, lagi ya, mantan orang nomor 2. Polda, khususnya Direktorat CC Polda Metro Jaya untuk benar-benar bertindak secara profesional dan berkeadilan. Jadi penegakan itu harus ditegakkan siapapun, tanpa pandang bulu. JK yang saya anggap negarawan, tapi ternyata ucapannya sungguh mengerikan. Ini tujuan kita untuk menghindari adanya tragedi kerusuhan Ambon terulang lagi. Benturan antar agama itu akan terulang lagi. Saya minta Polda ambil sikap tegas. Jangan tidak ada pilih-kasih terhadap penegakan hukum. Ya, dan karena kan banyak pesimis juga. Tadi saya sempat lihat Abang juga berargumentasi dengan apa tadi, kepala ya tadi. Ya, pimpinan. Dengan pimpinan argumentasi begitu kan. Jangan sampai misalnya kalau mantan pejabat, apalagi mantan orang nomor 2 pada waktu itu, jadi ada sampai larut begini. Kalau nggak salah dari bulan 3 ya Bang ya. Terus kejadiannya. Ya, dari bulan 3. Dan bulan 4 sudah mulai banyak laporan, dan sampai sekarang belum ada keterangan satupun dari pihak kepolisian. Nah, ini yang saya coba pantau selama ini, kan sudah banyak laporan terhadap JK, tapi sampai saat ini tidak ada kabar-kabar kemajuan, tindak lanjutnya seperti apa. Nah, ini laporan kami juga akan kami kawal, dan kami ambil sikap tegas terhadap polisi yang terlalu mengabaikan tanggung jawabnya terhadap terlapor, yaitu Yusuf Kala. Kita berharap secepatnya ditindak tegas, tidak ada lagi terlalu dibikin lama masalah ini, dan polisi saya harap melakukan tindakan secara profesional dan objektif. Demikian Pak. Ya, apalagi di situ dengan jelas dikatakan bahwa ada anggapan kejadian di Poso Ambon pada waktu itu adalah Kristen, jika membunuh adalah syahid. Ya. Jadi takutnya di aras masyarakat nih ya, bukan saja hanya agama Islam nih ya, tapi kan agama-agama lain bisa berpikiran, oh di dalam agama Kristen tuh kalau membunuh agama lain itu syahid, betul nggak? Ya, jadi kalau polisi tidak ambil tindakan tegas terhadap pernyataan JK, dan jangan salahkan nanti kaum minoritas, khususnya di wilayah timur, bisa diperbolehkan untuk melakukan pembunuhan atas pernyataan JK tersebut. Nah, kalau polisi tidak melakukan langkah hukum terhadap JK, maka ini akan menjadi bola liar. Kerusuhan Ambon akan terulang lagi, dan minoritas pasti akan memiliki dedang husumat terhadap mayoritas, dan perang tidak akan selesai-selesai, permusuhan akan makin runcing, dan karena polisi tidak mengambil langkah hukum yang objektif dan berkeadilan. Demikian. Ada yang ingin disampaikan, misalnya kita langsung tertuju kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, atau misalnya langsung pucuk pimpinan kepolisian, yaitu Bapak Kapolri, Bang? Ya, saya pikir saya agak nggak yakin Prabowo punya ambil sikap tegas ya terhadap. Nggak yakin? Nggak yakin saya. Nggak yakin ya? Termasuk pihak Kapolri.
Karena ini targetnya yang mau dijadikan target dalam sanksi ancaman hukum ini mantan wakil negara. 2 kali lagi ya. Ya, jadi saya pesimis kalau Presiden ambil tindak tegas dan juga Kapolri. Nah, di sini kita membuktikan negara hukum apakah negara yang berpihak pada mayoritas, berpihak pada pejabat, tajam ke atas, tumpul ke bawah. Ini kita akan lihat pembuktiannya bagaimana. Apakah Polri ambil sikap terhadap Jokowi atau terhadap JK atau tidak? Kalau tidak, saran saya negara Indonesia bubar. Papua memerdekakan diri, Ambon semuanya bubar. Karena hukum hanya ditegakkan pada kalangan bawah saja. Kalangan minoritas, mayoritas tidak tegas. Termasuk pejabat-pejabat yang telah melakukan provokasi terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. Demikian Pak Min. Ya, jadi kita masih melihat ya, apakah kepolisian Republik Indonesia betul-betul menjadi panglima dalam mengawal hukum agar hukum itu menjadi panglima tertinggi di negara Indonesia ya. Kita masih melihat nih ya keberanian daripada institusi kepolisian ya. Nggak usah dilihat pesimis lah. Cuma Pesimis dulu lah. jadi kalau kita masih ada harapan untuk pindah ke negara lain, lakukan itu. Masa depan kita suram di sini. Loh kan dari beberapa Apalagi soal bicara penegakan hukum, suram. suram ya. Jadi kan banyak yang Tapi kalau polisi didukung, di backup oleh pemerintah, Jokowi ditindak tegas, saya yakin Indonesia makin baik. Dan saya baru percaya pada pihak Polri. Kalau memang JK diambil tindakan tegas, demikian. JK ya. Jadi gini loh. Jadi kan yang selama ini didengung-dengungkan bahwa hukum adalah panglima tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia. Pesimis. Ya, jawabannya apa? Tahu? Pred.com. Pred.com. Ada lagi bang. Pokoknya saya nggak percaya sama hukum di Indonesia. Ya. Kecuali JK ditindak, baru saya trust sama Polri. JK dipanggil, betul. Ya. Oke, sudah cukup? Cukup. Mereka sukses abangku. Oke bang, saya agak lupa tadi. Jadi kita ini adalah konten kedua ya. Tadi abang telah sampaikan terjadi argumentasi di dalam antara abang dengan kepala ya. Ya. Kepala. Panit ya. Kepala unit. Jadi ada seperti kendal atau apa itu istilahnya? Seperti dilama-lamakan atau apa itu? Silakan Bang. Jadi ketika pelapor sudah diperiksa, saksi-saksi sudah diperiksa, barang-barang bukti sudah kita serahkan dan itu komplit semua. Setelah itu baru saya tanyakan, selanjutnya apa langkah pihak memeriksa atau penyelidik? Jawabannya saya agak ragu karena tadi panitnya menyatakan bahwa akan dilakukan lagi saksi-saksi lainnya diperiksa untuk meyakinkan pihak pemeriksa bahwa memang kecenderungan ada dugaan unsur pidananya. Nanti setelah itu baru Yusuf Kalla yang diperiksa. Tadi saya ada sedikit perdebatan. Kenapa? Karena menurut saya setelah pelapor diperiksa, lalu saksi-saksi, lalu barang bukti diterima, semestinya terlapor dipanggil. Bukan saksi-saksi lainnya dicari-cari lagi nih. Itu kalau menurut saya kecenderungan itu terlalu lama prosesnya. Walaupun itu memang itu kewenangan polisi, tapi menurut saya kalau memang bisa dipersingkat, ngapain dibikin lama? Karena buktinya udah kuat. Itu pernyataan yang tidak bisa dibantah oleh JK. Pernyataan itu menurut saya itu pernyataan sesat dan itu bentuk provokasi yang sangat mengerikan. Karena saya pribadi mengantisipasi jangan terjadi lagi konflik antar agama seperti di Poso dan di Ambon. Nah, kalau polisi tidak mengambil tindakan yang tegas dan terlalu membeda-bedakan status dari pelapor, bagi saya ini sangat berbahaya dan negara bisa terjadi perang antar agama lagi. Dan ini harus dicegah. Jadi tadi saya coba tekankan, pertegas lagi, walaupun tadi saya sudah sedikit marah ya sama pihak Panit. Saya akan tunggu tanggung jawab dia dan saya akan lawan kalau memang polisi tidak melakukan tindakan-tindakan yang atau memperlambat pemeriksaan. Kalau kecenderungan kesannya ini kalau bisa dibikin lama. Nah, berbeda ketika yang
yang diduga melakukan penistaan itu dari minoritas, itu langsung ditangkap. 1 hari doang ya langsung. Langsung 1 hari. Betul. Ini udah berapa lama nih? Ya, dari bulan Maret tanggal 5 sampai sekarang belum ada tindakan. Apalagi contohnya kasus misalnya Meliana dan sebagaimana ya besok kan sudah langsung. Artinya saya pribadi udah mengucap pesimis sebenarnya. Saya yakin polisi kemungkinan tidak akan ambil tindakan tegas terhadap JK. Tapi saya menunggu karena saya salah satu pendukung untuk melaporkan penistaan terhadap JK ini. Nah, kita lihat nanti kalau Polda atau polisi tidak sungguh-sungguh atau main-main atau menelantarkan laporan ini, saya berdoa Indonesia lekas bubar tahun ini. Muncul pemberontakan separatis. Karena percuma kita tinggal di negara ini. Karena polisi berpihak pada kepentingan pragmatis terhadap pihak-pihak yang benar-benar dianggap pejabat beruang atau yang punya kekuasaan. Tapi untuk urusan minoritas, ya maaf kata, itu akan diabaikan. Jadi ini bukan pandangan dari pihak abang saja ya. Saya lihat juga banyak sekali dari masyarakat Indonesia ya terhadap pesimis tentang atas kasus ini terhadap kepolisian Republik Indonesia. Iya, jadi saya pikir kalau saya jadi presidennya, saya bubarkan ini Polri, bikin yang baru, bentuk yang baru. Bentuk yang baru. Saya sudah nggak percaya sama Polri ini, ya, karena hukum itu hanya brutal di bawah, ke pihak lemah, ke pihak minoritas, tapi buat ke atas sangat tumpul. Demikian. Ya, jadi harus didengar ya khususnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo termasuk Bapak Kapolri ya, ada sudah banyak di pikiran masyarakat tentang pesimis terhadap kasus ini ya, terhadap kelajuran kasus ini yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia ya. Iya, jadi ya sudahlah. Saya sih berharap Indonesia bubar gitu ya. Jangan apa. Atau masyarakat kalau bisa pindah negara dah, cari kerja di sana. Di sini makin susah. Resesi sudah makin dekat. Jadi untuk menyelamatkan diri masing-masing, ambil tindak tegas, ambil keputusan dan pindah negara saja. Dan hukum ternyata masih belum menjadi panglima tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, Fred.com ada lagi. Ya, shalom bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman semua, buat yang sudah mendukung perkembangan channel ini, dan kiranya kita tetap menggunakan channel ini untuk mencerdaskan, menyadarkan kita akan suatu kebenaran. Nah, teman-teman, seperti apa yang kita sudah saksikan barusan dari Bang Herbert, di mana dia merupakan salah satu saksi yang dimintai keterangan di Polda Metro Jaya terkait kasus atau pernyataan dari Pak JK di beberapa waktu yang lalu, yang dimana ada beberapa narasi yang dinilai itu keliru teman-teman, terkait bahwa di dalam kekristenan itu diajarkan atau ada yang namanya istilah jihad. Kalau membunuh orang atau dibunuh, maka itu adalah jihad dan mereka berpikir akan masuk surga. Dan ada beberapa bantahan yang sudah pernah kita lakukan bahwa itu adalah narasi yang tidak pernah ada di dalam ajaran kekristenan, tetapi yang ada di dalam kekristenan merupakan ajaran bagaimana mempertahankan iman sekalipun kita dianiaya bahkan mati karena iman kita. Itu namanya martir. Itu bukan jihad teman-temannya, dan tidak pernah diajarkan, diperintahkan kepada orang Kristen dalam ajaran Yesus untuk melakukan pembunuhan terhadap siapapun. Bahkan kita melihat bagaimana Petrus ketika Yesus ditangkap, dia memotong telinga dari salah satu rombongan imam itu, dan Tuhan Yesus itu memerintahkan Petrus untuk menyarungkan pedangnya. Apa artinya? Bahwa Tuhan tidak menginginkan terjadi yang namanya pembunuhan, peperangan, kekacauan, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, seperti apa yang disaksikan dari Bang Herbert tadi, bahwa memang betul ya, kalau di negara kita ini, kalau orang yang khususnya kaum minoritas yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, apalagi itu terkait isu-isu keagamaan seperti MKC,
seperti Gracia Pelo, Ana Bata, dan bahkan Deddy Syaputra kemarin terakhir itu diproses secara hukum hanya karena salah narasi saja teman-teman. Dan narasi mereka itu sebenarnya tidak salah. Kenapa? Karena berdasarkan dalil, berdasarkan fakta yang mereka sampaikan. Nah, jadi itu dinilai sebagai penistaan. Dan seperti itu juga narasi dari Pak JK yang dinilai itu sebenarnya mencemarkan agama kekristen yang tidak ada dalam ajaran kekristenan, tetapi dia menarasikan seolah-olah ada. Nah, teman-teman, kita lihat sejauh mana kasus ini berkembang, teman-teman. Sampai sekarang tidak kita dapatkan info ya bahwa Pak JK ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atau diperiksa, tidak teman-teman. Dan ini memang sangat berketidakadilan teman-teman ya. Nah, kenapa kalau minoritas yang melakukan hal-hal semacam itu, narasi-narasi yang salah, itu dalam 2 kali 24 jam itu langsung ditahan, diproses, dan ditetapkan sebagai tersangka. Itu ada beberapa orang yang saya sebutkan tadi dalam narasi mereka itu dinilai melakukan penistaan, itu langsung ditangkap teman-teman ya. Tetapi coba mereka yang menggeruduk gereja seperti di Bantul kemarin, ya seperti di Banyuwangar, ya sampai sekarang kita tidak tahu dan kita tidak melihat perkembangan proses selanjutnya dalam ranah hukum itu seperti apa teman-teman ya. Sampai sekarang tidak ada informasi, tidak ada berita bahwa orang-orang yang melakukan penyerangan, yang menggerebek, yang membubarkan ibadah itu diproses secara hukum. Itu tidak ada kita dengarkan berita, bahkan sampai mereka ditetapkan sebagai tersangka pun kita tidak mendengarkan kabarnya. Tetapi Polda kemarin, Metro Jaya itu sudah memberikan konfirmasi bahwa dalam tahap penyelidikan. Sampai sekarang belum ada ditetapkan tersangkanya siapa. Nah, teman-teman, ini memang miris sekali dan memang kita melihat seharusnya negara harus benar-benar adil. Karena kalau kita biarkan orang-orang yang semacam ini seperti ini, maka mereka akan merajalela ke depan. Coba lihat seperti Pak JK ini ketika dia melakukan kesalahan, ya hukum tidak menyentuhnya karena dinilai dia adalah tokoh besar, tokoh nasional, dan juga dia pernah menjabat sebagai wakil presiden. Apakah berpengaruh teman-teman ya? Apakah berpengaruh atau hukum itu tidak menyentuh apabila dia sudah menjadi mantan wakil presiden atau bagaimana? Nah, jadi sebenarnya artinya teman-teman tergantung pengaruhnya ya, tergantung pengaruhnya. Kalau besar pengaruhnya maka apa? Maka tidak bisa saja tidak diproses. Nah, jadi artinya teman-teman bahwa memang minoritas ke minoritas itu sangat tajam hukum itu. Tetapi bagi mereka yang mayor ini kita nilai seringkali bahwa sangat tumpul sekali hukum itu bagi mereka. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.